Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bil khuluqin hasanin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati pengurus Pondok Pesantren Al-Ukhuwah Bapak Kiai Haji Muhammad Ridwan dan para tokoh Al-Ukhuwah Bapak Kiai Haji Khairuddin, Kiai Haji Abdul Ghafur dan Bapak Haji Nur Yakin dan Pak Haji Nasihin yang biasa ikut kajian ya di beberapa tempat, dan Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di pagi hari ini Allah pertemukan kita setelah beberapa bulan. Saya ngisi di sini bulan apa Pak ya yang terakhir? Setahun ya? Sudah ada setahun? Ya. Beberapa kali Pak Haji Munir itu minta, tapi pas ada acara Pak ya, pas ada acara ada 3 atau 4 kali ya kalau salah itu. Tapi karena memang biasanya hari Sabtunya baru dikabari, kita sudah punya kencan dulu di hari Ahadnya, sehingga gagal untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Selain itu saya juga tidak punya hutang budi Pak. Jadinya Pak saya ada acara Pak, itu gampang Pak ya. Jadi gampang, ya ada hutang budi. Kalau ada hutang budi kan saya pakai uang Pak ya, misalkan ada hutang budi saya, akhirnya terus oh yus, nggak enak Pak gitu kan. Nah ini alhamdulillah ada hutang budi, jadi saya gampang untuk oh saya sudah ada acara Pak gitu. Pak Haji Munir sedang safar ya, sedang khuruj di Thailand ya. Barusan ngabari kami minta didoakan agar diberikan kemudahan karena beliau sedang mengislamkan 3 orang di sana. Mengislamkan 3 orang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita ikuti sunnahnya, kita tapaki jejaknya, dan kita ikuti sunnah-sunnahnya, dan kita harapkan tentunya syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu hadirin, judulnya adalah Al-Mal. Judulnya pendek, maknanya adalah harta. Saya ingin mengajak Bapak Ibu hadirin, dan saya ingin mengubah mindset kita tentang harta ini. Pertama, saya tidak akan menyampaikan dan mengajak kepada Bapak Ibu hadirin untuk menjadi miskin, karena biasanya kalau bahas harta itu bahasnya tentang fitnah harta, bahayanya harta. Jadi orang yang kemudian mau mencari harta jadinya seolah-olah mencari fitnah gitu kan, seolah-olah mencari fitnah. Padahal harta ini Bapak Ibu hadirin, kalau kita lihat para sahabat Nabi SAW, ada Abdurrahman bin Auf ketika meninggal dunia, dia meninggalkan
kurang lebih 6 triliun. Itu Abdurrahman bin Auf. Belum sahabat-sahabat yang lain yang senior-senior, itu ada yang 3 triliun, ada yang 4 triliun begitu. Artinya mereka kaya apa miskin? Kaya. Kalau harta itu dipegang oleh orang-orang bertakwa, maka harta itu akan digunakan untuk pengajian atau orkesan? Pengajian loh Ibu. Tapi kalau harta itu jatuh kepada orang-orang yang mujrimun, pendosa, ya, orang-orang mujrimun, kira-kira mau mengadakan pengajian apa enggak? Tidak mau. Semua ya Pak. Ya begitu, logikanya begitu. Tetapi di itu semua Bapak Ibu hadirin, al-mal, kata al-mal itu dalam bahasa Arab dari kata mala yamilu, yang bermakna condong atau kecenderungan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu kalau sudah lihat uang itu biasanya semangat, wah, ya, condong ke situ, duit gitu kan. Mau pemilu, duit gitu kan. Kadang hati nurani kita rusak gara-gara duit. Ya, padahal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada satu perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang kemudian ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ternyata dia tidak bisa keluar dari api neraka. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Mereka tidak bisa keluar dari api neraka. Apa yang dilakukan seorang muslim tadi sehingga ketika sudah disucikan, sudah dibersihkan, tapi ternyata tidak mampu diangkat ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Pak kira-kira dosa apa yang dilakukan oleh muslim tadi Pak? Tubi'ul ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqata'atihimul asbab. Ini surat Al-Baqarah ayat berapa Pak ya? Ittaba'u tubi'u minal ladina taba'u wa taqata'atihimul asbab. Surat Al-Baqarah ayat berapa? Ada yang tahu? Ya, ini salah satu dosa yang dilakukan seorang muslim tadi. Ittaba'ur ladina tubi'u minal ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqata'at ilmul asbab. Ayat ini itu berkaitan tentang salah memilih pemimpin Mas. Ya, salah memilih pemimpin. Saat pemimpin tadi dia mengambil kebijakan yang keliru, yang salah, dan dia dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia ngomong begini Pak, saya masuk neraka ini karena perbuatan saya. Ya, mereka pengikut-pengikutku yang nyoblos saya itu, mereka mengikuti saya, dosanya dosa mereka sendiri, salah mereka sendiri. Ya, jadi mengikuti Pak. Sehingga ketika pemimpin tadi yang dieluk-elukan tadi, kemudian kok sampai kemudian mengambil kebijakan yang salah, maka yang dampaknya itu sampai kepada orang-orang yang ikut memilih nanti. Makanya memilih pemimpin itu bukan urusan fikih Pak, tapi urusan akidah. Ya, urusan akidah. Makanya jangan sampai kita mau memilih pemimpin yang baik, diberi duit, habis itu berubah. Ya kan? Ya. Maka harus dengan hati nurani Pak. Mana pemimpin yang dipilih oleh ulama? Ya, harus disampaikan. Ya, kalau enggak, itu resikonya dibersihkan, dimasukkan ke dalam api neraka, ternyata tidak mau, tidak bisa keluar. Maka ini penting sekali Bapak Ibu hadirin, supaya kita tidak terjerumus dalam harta. Jadi harta itu tergantung siapa yang menggunakan. Ya, ini kaitan dengan harta Bapak Ibu. Ada 4 keadaan, ya. Posisi anak dan harta. Ya, keadaan yang pertama itu adalah
Keadaan yang pertama itu adalah harta itu sebagai dan anak sebagai penenang hati, ya, sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Ini disebutkan di dalam Quran surah Al-Furqan 74 yang biasa kita berdoa dengan ayat tadi. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang sering kemudian kita lantunkan setiap habis sholat. Yang kedua adalah sebagai penghiasan dunia, perhiasan dunia. Apa itu? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina. Zina itu apa? Perhiasan. Makanya kita ketika melihat harta, melihat anak-anak, Pak, itu rasanya senang. Jangan punya uang dengan tidak punya uang, kira-kira senang yang mana, Bapak Ibu hadirin? Itu sudah tidak dijawab, sudah kelihatan jadi wajahnya, Pak. Orang yang punya uang itu wajahnya tampak ceria, ya, pokoknya ceria, ya senang gitu. Bang Bu, itu enak banyak Pak. Tapi kalau orang sudah dikejar-kejar hutang, bagus. Itu pusingnya Bapak Ibu hadirin. Itu dari jarak 100 meter itu udah kelihatan. Kayak mumet aja. Iya, itu harta begitu Bapak Ibu hadirin. Ya, karena apa? Sebagai zina, perhiasan. Saat orang punya anak-anaknya soleh-solehah itu sudah bagian daripada zina atau perhiasan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah sebagai fitnah atau ujian. Ya, ini ada di dalam surat At-Taghabun. Nanti sebagai fitnah ini juga disebutkan di dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14, ayat yang sebelumnya ini. Ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta dan anak-anakmu kadang bisa menjadi fitnah, bisa menjadi ujian. Maka nanti tanggal 14 Februari jenengan akan diuji dengan harta. Serangan fajar. Sudah serangan malam, serangan fajar, serangan sore. Itu ujian Bapak Ibu hadirin. Dan itu ujian akidah. Ujian akidah nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu hadirin. Kaitan dengan itu. Yang keempat adalah sebagai musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Ya, istri dan anak-anak itu kadang menjadi musuh. Ya, kapan menjadi musuhnya? Saat istri berani sama suami, ya, dia tidak menjaga hartanya, dia tidak menghormatinya sebagai seorang suami. Ya, kebanyakan istri itu lupa Bapak Ibu diri kalau pernah menyakiti suami. Ya, istri itu kebanyakan lupa kalau pernah diberikan harta oleh suami. Harta apa yang pertama kali diberikan oleh istri, Ibu? Apa yang pertama kali diberikan oleh istri? Apa Pak? Jangan memberikan istri dulu pertama kali apa Pak? Hah? Yakin mahal dulu Pak. Dulu belum pernah belikan bakso Bu. Iya, mahal itu yang pertama. Bapak Ibu hadirin, ini 4 keadaan posisi anak dan harta di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, sekarang kita ingin memilih Bapak Ibu hadirin tentang orientasi hidup. Ada satu hadis di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad. Beliau mengatakan ja'a fil hadis an Zaid bin Sabit, datang hadis dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kaitan dengan orientasi hidup kita Bapak Ibu. Man kana fid dunya, barang siapa yang orientasinya ya, hidup matinya untuk ngurusi dunia, dia melupakan dunia, melupakan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala hambahu farqallahu alaihi amrahu. Pertama Allah Subhanahu wa taala akan cerai berikan urusannya. Ya, orang yang orientasi hidupnya hanya untuk dunia, ya, tujuan utamanya itu dunia Bapak Ibu hadirin. Itu Allah akan porak-porandakan seluruh urusannya. Ini poin pertama. Makanya dahulu ada Imam Syafi'i dan Imam Malik, guru dan murid. Ketika Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, Pak,
itu pertama kali masuk ke kediamannya Imam Malik, Imam Syafi'i itu heran Pak. Kenapa? Karena pada waktu itu Imam Malik itu tergolong orang yang kaya. Tergolong orang yang kaya raya. Imam Malik itu Pak. Ketika mau belajar di situ Imam Syafi'i masuk Pak. Masuk kaki kanan dulu. Assalamualaikum. Ternyata apa Pak? Ketika menginjakkan karpetnya Imam Syafi'i itu kakinya tenggelam Pak. Ini kalau saya nginjak karpet ini kan kakinya masih kelihatan Pak ya. Ini Imam Syafi'i ketika masuk ke dalam kediamannya Imam Malik itu kakinya tenggelam menginjak karpetnya. Artinya apa Pak? Artinya karpet punya Imam Malik itu karpetnya harganya mahal mesti Pak. Kualitasnya mesti bagus. Ya. Makanya ketika dia datang ke situ dia kira ini seorang imam, seorang ulama kok sugih gitu loh Pak. Sugih Pak. Ya, singkat cerita dia berdialog dengan berbagai macam perdebatan ya kaitan dengan harta antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik ini. Akhirnya Imam Malik mengutus Imam Syafi'i kaitan dengan harta ini, bagaimana kamu mengelolanya dan lain sebagainya. Silahkan kamu belajar kepada Imam Abu Hanifah. Ya, kepada Imam Abu Hanifah. Tapi pada waktu itu Imam Abu Hanifah sudah meninggal dunia Pak. Kenapa? Karena Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Pada waktu itu Imam Asy-Syafi'i baru lahir. Tapi ada muridnya Imam Abu Hanifah yang sampai waktu itu dia masih hidup dan hampir 90,99% ilmunya Imam Abu Hanifah ada pada muridnya tadi. Akhirnya apa? Imam Malik mengutus atau mengirim Imam Syafi'i untuk belajar ke sana Pak. Apa yang dilakukan oleh Imam Malik? Imam Malik memberikan sewaan tunggangan Imam Syafi'i seharga kalau dirupiahkan itu 30 juta. 30 juta ini disewakan oleh Imam Malik, kemudian diberikan kepada Imam Syafi'i, wes mana dosamu gitu Pak. Itu 30 juta. Sampai Imam Syafi'i ngomong, guruku yang lain yang miskin-miskin itu belum pernah ngasih uang sebanyak ini. Ini Imam Malik ngasih uang untuk thalabul ilmi Imam Syafi'i. Ya, sampai di muridnya tadi Pak, Imam Syafi'i lebih heran lagi Pak. Kenapa? Ketika ketok pintu, assalamualaikum waalaikumsalam, buka pintu, ternyata apa? Muridnya ini sedang ngitung emas batangan di ruang tamu banyak sekali Pak. Datang situ, wah dia Pak, oh ternyata lebih kaya ya. Ternyata lebih kaya. Maknanya apa Pak? Kekayaan itu bukan jadi orientasi utama, tapi jadi alat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu begitu Pak. Kalau itu sudah jadi alat, maka indah semua. Harta itu indah semua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini kalau orang kok orientasinya bukan akhirat, tapi orientasinya adalah dunia, bagaimana mengumpulkan duit sebanyak-banyaknya, maka faraqallahu alaihi amrahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Urusan apapun, Pak, urusan rumah tangga kadang cerai-berai, urusan anak ya kadang nggak selesai, urusan dengan tetangganya juga ribut terus, urusan hubungan dengan saudara-saudara yang lain juga rusak. Ya, jadi tidak terjalin ukhuwah. Bagaimana judulnya al-ukhuwah? Kalau orientasinya itu dalam hal apapun itu, Pak, kita dirikan pondok pesantren, pengajian, kita sedekah. Kalau orientasinya adalah urusan dunia, faraqallahu alaihi amr. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Makanya meluruskan niat agar harta ini menjadi alat Pak, itu sangat utama. Kemudian yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kefakiran di matanya, walaupun sudah punya kendaraan, sudah punya rumah yang bagus, sudah punya berbagai macam, tetapi keadaannya masih miskin. Bapak lihat itu koruptor yang korupsinya itu sampai miliaran, sampai triliunan Pak. Apakah mereka kenyang Pak? Enggak. Kurang banyak Pak. Lihat hutan, itu kan. Lihat emas, itu emas. Itu terus itu Pak. Sampai kemudian dia nanti sampai mati begitu. Ya, kenapa? Karena orientasinya untuk itu. Ya, untuk dunia tadi.
Maka jadikan harta itu sebagai sebagai alat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, walam ya'tihi minad dunya illa ma kataballahu lahu. Dan tidaklah dunia ini hadir datang itu kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita, Pak, Bapak Ibu hadirin yang ada di sini, itu sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu diciptakan. Ya, ini ada dalam seperti riwayat di dalam hadis Nabi SAW. Jadi sudah selesai semua. Makanya uang yang berada di dompetnya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian itu belum tentu jadi rezeki jenengan. Ya, belum tentu jadi rezeki jenengan. Bisa jadi rezeki tambal. Nah, bisa jadi rezekinya orang yang menemukan. Karena kita itu mau punya uang sebanyak apapun, Pak, rezeki kita tetap dibatasi. Ya, orang yang rezekinya sedikit, misalkan Bapak Ibu hadirin, makan 1 piring. Ya, orang yang rezekinya banyak, makannya berapa piring? 1 piring. Sama apa tidak? Sama. Bahkan biasanya orang yang rezekinya sedikit, makannya lebih banyak. Gimana? Ya, kenapa, Pak? Karena baru macul, tenaganya habis, ibu sekalian, makanya makannya banyak. Orang yang kaya, uangnya banyak, biasanya makannya cuma 1 prit, Bu. Kenapa? Kolesterol cuma sedikit begini kan. Kenapa? Eman-eman, bukan eman-eman ya. Karena memang diet, ada diet, ada macam-macam, ribet, Pak. Ya. Jadi paling miskin, paling kaya ini, Pak. Iya, jadi begitu. Mau kaya, mau miskin, itu semua ujian Bapak Ibu hadirin. Yang jelas la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu prinsipnya begitu. Berapapun harta yang kita miliki, kalau itu bukan menjadi orientasi dan hanya menjadi alat, maka itu baik untuk semua. Kemudian janji Allah yang ketiga adalah wa man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang kemudian akhiratnya itu sebagai niatnya yang utama, jama'allahu lahu amrahu. Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan kehidupannya. Permasalahan dia dengan istri, dengan anaknya, permasalahan dia dengan saudara-saudaranya, permasalahan dia dengan teman-temannya, sahabat-sahabatnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orientasinya akhirat. Ya, duit hanya menjadi alat untuk sampai ke akhirat. Makanya kalau kita paham duit menjadi alat Bapak Ibu hadirin, maka kita ketika ada keperluan pondok pesantren ataupun masjid ataupun dakwah seperti ini, itu kita gampang mengeluarkan uang. Ya, al-ukhwah butuh proyektor misalnya. Butuh proyektor. Berapa proyektor harganya? 6 juta lah. Ya, dulu 5 juta Pak. Sekarang 6 juta. Gampang Pak keluarnya. Kenapa? Hartanya bukan di hati, tapi di saku, ya, di tangannya. Sehingga ketika kita butuh sesuatu, butuh dakwah dan lain sebagainya, gampang kita ngasihkan. Tapi kalau sudah di hati Bapak Ibu hadirin, bahkan ketika sakaratul maut pun Bapak Ibu hadirin, itu akan lebih sakit. Ya. Bayangkan Pak, orang sakaratul maut susahnya luar biasa. Para ulama menyatakan seperti dicabik-cabik 350 kali cabikan pedang. Itu sakitnya seperti itu. Di saat yang sama dia masih pikirkan dunia, aduh kayak tanahku sing ngono, tanahku sing ngono, begitu Pak. Itu lebih berat Pak untuk meninggalkannya dan kematiannya akan lebih sakit. Ya, kalau nggak percaya dipraktekkan Pak. Iya. Ini yang pertama ya. Kalau orientasinya akhirat, Allah akan menyelesaikan segala urusannya. Kemudian yang kedua, wa atat dunya wa hiya raghina, menjadikan kekayaan di hatinya. Jadi nanti ketika tanggal 14 Februari ada orang assalamualaikum ketok-ketok hawa bundelan, jenengan sudah dia datang sudah dalam keadaan hina. Kenapa? Harta bukan orientasi kita. Jenengan bawa mau berapa kerombong pun kita tidak akan tergoda. Kita yang ngelirik saja. Jadi begitu Pak. Hati nurani itu tidak akan aku jual dengan harga dunia. Ya, karena itu urusan akidah yang akan kita pertanggungjawabkan. Yang terakhir, dunia datang dalam keadaan hina. Ya, dunia itu sudah datangnya dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Ya.
zina, maka itu nggak kita ambil. Nah, ini prinsipnya begitu kaitan dengan harta. Kemudian ciri manusia yang orientasinya dunia, Bapak Ibu hadirin harus tahu dulu apa sih cirinya kalau orientasi hidupnya ini sudah orientasi dunia. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ini sifat yang disebutkan di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 7. Sifat-sifat orang-orang Yahudi terhadap dunia, ya. Mereka dalam urusan dunia main, Pak. Dalam urusan dunia main, lincah. Ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Dalam urusan dunia dia main. Bisnis apa dia lincah, apapun dia lincah. Ya, cara mendapatkan uang dia lincah, dagang dia lincah, tanaman dia lincah. Tapi apa? Lalai dalam urusan akhirat. Ya, lalai dalam urusan akhirat. Ngaji sungkan, sholat 5 waktu berjamaah sungkan, sedekah tidak pernah. Ya, lalai semua. Jadi ini ciri yang pertama. Tapi kalau urusan dunia dia sergap bawah, ya, sacet, Pak. Ya, urusan dunia, oh iya, sacet gitu. Ngaji, capek Pak, urusan itu, Pak. Jadi tolabul ilminya yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, tolabul ilmi afdhalu min sholatin nafilah. Tolabul ilmi, nuntut ilmu lebih utama dibandingkan dengan sholat-sholat sunnah, itu tidak ada dalam konsep hidupnya, ya, sehingga dia malas untuk tolabul ilmi seperti ini. Mending di rumah, ya, mempersiapkan segala-galanya untuk mendapatkan sekeping dunia. Maka ini ciri yang pertama, mahir dalam urusan dunia, lalai dalam urusan akhirat. Yang kedua adalah menilai orang lain dari status sosial. Ya, dari mana, Pak? Oh, saya dari sini. Oh, di Pak, ya, di dewan apa, Pak? Di bagian apa? Misalkan begitu. Jadi yang dia bicarakan itu kaitan dengan jabatan, kaitan dengan keuangan, harta, kendaraan. Ini sudah orientasinya, kalau perbincangannya begitu, Bu, berarti ini sudah orientasinya itu dunia. Ya, ngobrolnya tentang dunia semua. Tidak ada yang ngobrol tentang mengingatkan tentang kematian. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau ada yang ngobrol kaitan dengan dunia itu masnya di mana begitu, ingat kematian. Gitu, Bu. Ya, ingat mati. Kita hidup itu cuma sebentar. 60 tahun, Pak, rata-rata orang meninggal itu. Dengan usianya berapa, Pak? 55, 50. Kalau 50 berarti tinggal berapa lagi? 10 tahun, Pak. Dikurangi tidur 8 jam. 2 jam ngantuk-ngantuknya, Pak. Ya, sebentar, Pak. Enggak lama. 60 tahun, Pak, kita lihat tetangga kita, lingkungan kita itu 60 tahun rata-rata. Kalau ada yang 80, 70 itu sedikit bonus itu. Ya, bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah enggan mengingat kematian. Nah, sungkan mengingat kematian, diajak mengingat kematian itu sungkan, Pak. Wes, berdiri, jangan bicara tentang mati-mati kok gitu. Dia nggak tahu. Kenapa? Sudah betah di dunia ini. Makanya orang yang cerdas itu adalah orang yang menyiapkan hari setelah kehidupan. Itu orang yang cerdas, al-qayyis kalau dalam hadis Nabi SAW. Yang keempat adalah bersaing dalam urusan harta. Ya, tangganya bangun, tangga yang satu lihat ikut bangun. Ya, tangganya beli mobil, yang satu beli ikut beli mobil juga. Yang satu kendaraannya bagus, PCX ya, PCX, yang satu beli apa misalnya. Nah, itu saling berlomba-lomba dalam itu, Pak. Itu orientasinya sudah dunia semua, Pak. Ya, jadi bersaing dalam urusan dunia. Yang berikutnya dikelilingi oleh teman yang mengingatkan, yang tidak mengingatkan dengan akhirat. Circle-nya itu bukan circle lingkaran pertemanannya, itu bukan lingkaran pertemanan yang solid. Semuanya tidak ada yang mengingatkan tentang urusan akhirat. Ya, semuanya urusannya dunia semua, Pak. Maka ini salah satu ciri, berarti dia berada di circle dunia. Ya, kemudian yang berikutnya menunda untuk bersedekah. Ini disebutkan di dalam Ibnu Katsir, anta lil mali ida ansaktahu fa ida anfaqtahu fal malu laka. Ya, kamu itu punya harta. Kamu itu bukan memiliki harta, tetapi harta yang memiliki kamu.
Tapi saat harta itu diinfakkan, disedekahkan, maka harta itu yang akan jadi milik kita. Ya, harta yang kita makan, ya, makanan yang kita makan keluar jadi kotoran. Yang kita simpan bisa jadi rebutan. Yang kita simpan, kita meninggal dunia, kita bertanggung jawab, jadi rebutan. Ya, rebutan tetangganya, rebutan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Harta yang kita infakkan baru itu akan menjadi milik kita. Ya, ini adalah poin ciri orang-orang yang kemudian orientasinya dunia. Bapak Ibu hadirin, waktunya habis Pak? Belum, masih panjang. Seperempat jam lagi Pak ya. Saya akan menyampaikan satu hadis di dalam Sahih Muslim kaitan dengan harta. Hadis ini ada di dalam kitab Hadis Arba'in nomor 10. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima sesuatu kecuali yang baik. Ya. Maknanya bahwa apa yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, prosesnya itu juga harus dengan cara yang baik, dan zatnya juga harus sesuatu yang baik. Nah, makanya disebutkan di situ la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang mukmin, kita semua mudah-mudahan termasuk di dalam hadis ini, orang-orang beriman, sebagaimana Allah memerintahkan para rasul, para utusannya, dengan menyebutkan ya ayyuhalladzina ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wahai para utusanku, makanlah yang baik, wa'malu shalihan, dan beramal sholih. Jadi ada benang merah antara makanan yang baik dan amal sholih. Kalau kita susah dalam beramal sholih, yang pertama kali dicek, yang pertama kali yang cross check Bapak Ibu hadirin, itu adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, kalau kita susah beramal sholih, mau sholat males, mau ngaji males, mau baca Quran males, Pak, yang pertama kali kita cek adalah makanannya. Karena makanan itu akan berpengaruh kepada ruh kita. Ya, ruh kita. Maling, koruptor, itu kalau hari ini nyolong, Mak, besok kira-kira terbesit nggak dalam hatinya untuk bersedekah, Pak? Malam ini nyolong misalnya di tempatnya si Pulang, malam ini nyolong, oh benar, ayam ternyata, Pak. Habis itu malamnya, paginya ayamnya dijual. Kira-kira di pagi hari itu ketika hasil jualan itu kira-kira digunakan untuk sedekah apa enggak, Pak? Enggak terbesit dalam hatinya, Pak. Dia mesti mikir nanti malam giliran rumahnya siapa ya? Bukan ini untuk sekitar, enggak. Kenapa? Karena ada ruhnya. Makanan itu ada ruhnya, Pak. Makanya di sini disebutkan Allah perintahkan kepada Rasulnya makanannya harus berkualitas. Dan ketika Allah sebutkan di dalam Al-Quran at-thayyibat, maknanya ada dua. At-thayyibat itu maknanya yang pertama harus halal. Dari halal itu ada dua, dari zat dan cara pendapatannya. Zatnya halal, ya, zatnya sudah jelas, oh ini halal. Cara pendapatannya juga harus dengan cara yang halal. Kalau keduanya ini satu, halal-halal semua, maka ini menjadi halalan. Apakah tentu thayyibat Ustaz? Belum tentu. Kalau disebutkan halal dan thayyibat bersama-sama, maknanya berarti thayyibat ini adalah baik. Ya, kalau sudah halal, maka kita timbang-timbang Bapak Ibu hadirin. Thayyibat apa enggak untuk tubuh kita? Contoh misalkan, gula itu halal apa haram? Halal secara zatnya. Cara pendapatannya juga halal, Pak. Ya, tapi gula ini kira-kira kalau dimakan, dikonsumsi oleh banyak orang yang terkena penyakit diabetes, bagus apa enggak? Tidak bagus. Itu maksud at-thayyibat. Jadi ini halal memang, tapi ini enggak thayyib untuk kamu. Tidak baik untuk kamu. Kenapa? Kamu sedang sakit. Tidak boleh makan gula terlalu banyak itu. Nanti ya, diabetes. Ya, misalkan begitu. Ini makna at-thayyibat. Ya.
Kemudian Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian Allah perintahkan kepada orang-orang beriman makan. Ya, orang-orang yang beriman diperintahkan untuk kulu min thayyibatin ma razaqnakum, makan yang baik. Kalau disebutkan thayyibat berarti maknanya dua, halal dan thayyib, baik untuk cocok untuk tubuh kita. Ya. Kemudian Bapak Ibu hadirin, di akhir hadis ini Allah menyebutkan summa dzakara rajula yutilu safara. Ya, kemudian Allah menyebutkan ada seorang yang yutilu safara. Yutilu safara itu dia melakukan safar, perjalanan jauh. Ya, perjalanan jauh. As'asa akbara yamuddu yadayhi ila sama. Rambutnya kusut, artinya dia dalam keadaan susah. Ya, rambutnya kusut, as'asa akbara, bajunya cupang camping. Dia dalam keadaan sengsara ketika safar tadi. Ya, mungkin dia tidak punya tempat uang untuk nyewa hotel dan lain sebagainya, dan dia kekurangan. Yamuddu yadayhi ila sama, tangannya mengadahkan ke atas, ila sama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyebut ya Rabb, ya Rabb. Ya, dia menyebutkan wahai Rabbku, wahai Rabbku. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa mata'amuhu haramun. Makanan yang dia makan dia beli dari uang yang haram, wa masyrabuhu haramun. Setiap tetesan air minum yang dia minum, dia beli dengan harta yang haram, wa malbasuhu haramun. Baju yang dia pakai untuk sholat, baju yang dia pakai untuk ngaji, celana, sarung, peci, semua yang dia pakai untuk umrah itu didapatkan dari harta yang haram. Wa ghudiya bil harami, perutnya, perut istri dan anaknya dikenyangkan dengan harta yang haram. Apa kata Rasulullah? Fa anna yustajabu lahu. Bagaimana mungkin doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis Arba'in nomor 10 ini, beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak, Rasulullah tidak memberikan contoh dengan umroh atau haji atau sholat atau yang lain, tapi fa'anna yustajabalahu, bagaimana mungkin doanya, bukan sholatnya, bukan umrohnya, bukan hajinya yang mahal, bukan zakatnya, bukan puasanya, tetapi doanya. Apa keterangan beliau? Karena ad-du'a'u ummul ibadah, doa itu adalah inti daripada ibadah. Kalau intinya itu sudah ditolak oleh Allah, Bapak Ibu hadirin, maka seluruh ibadah-ibadah yang lain otomatis akan tertolak. Sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, haji dan umrohnya semua tertolak. Disebabkan setetes air minum yang dia beli dengan harta yang haram. Ini dampaknya begitu, Bapak Ibu. Padahal kita bisa lihat bahwa ada sifat-sifat yang di doanya tidak ditolak oleh Allah, Pak. Dalam sebuah itu disebutkan orang yang sedang bersafar itu doanya tidak ditolak oleh Allah. Tidak ditolak, Pak. Doanya orang safar tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Maka siapapun yang sedang safar, harusnya yang safar tadi mendoakan yang berada di sini yang tidak safar. Ya, dia doakan, memperbanyak doa begitu. Yang di sini yang mengaminkan begitu ya, tapi saling mendoakan tidak jadi masalah. Ya, makanya safar ini salah satu keadaan yang doa seorang hamba ketika dia bersafar dan safarnya bukan dalam maksiat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah memperhatikan orang yang susah. Bapak Ibu hadirin, ketika susah itu semakin dekat apa semakin jauh sama Allah? Semakin dekat, Pak. Yang tadinya enggak sholat tahajud, sholat tahajud. Ada saudara kita yang sakit-sakitan, misalkan itu gimana yang kita sayangi begitu, akhirnya lama kita nggak berdoa, Pak. Saat itu dia berdoa, Pak. Karena apa? Karena dokter sudah pasrah, semua sudah pasrah semua. Satu-satunya keyakinan dia yang bisa menolong ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sedang susah itu biasanya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Pengen dekat sama Allah, Pak? Susah. Iya. Jadi begitu, Pak. Kemudian yang ketiga, Pak, orang tadi sudah mengangkat kedua tangannya. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Allah itu malu, Pak, kalau lihat hambanya berdoa ngangkat tangan, turun, doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Allah rasanya malu. Makanya siapapun yang berdoa kemudian mengangkat tangan, Allah akan kabulkan doa tadi, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya tadi. Kok nggak dikabulkan, kabulkan berarti syarat-syaratnya ada yang kurang. Ya.
Kemudian yang keempat, orang tadi sudah menyebut Asmaul Husna. Ya, dalam ayat Al-Quran kan diperintahkan kita untuk menyebut Asmaul Husna untuk berdoa kepada Allah, ya kan? Tertamasuk dengan rububiyah dengan menyebut ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya wahai Robku, wahai Robku. Jadi empat kondisi ini, Pak, empat kondisi ini semuanya sudah dilakukan oleh orang tadi, sudah hafal dalam keadaan susah, mengangkat kedua tangan, menyebut Asmaul Husna. Harusnya doa ini menjadi doa yang paling mustajab. Ya, keadaan waktunya itu sudah sangat mustajab, Pak. Tapi ternyata apa? Setetes air minum yang dia minum ternyata dia beli dari uang yang haram. Ya, dia beli dari uang yang haram tadi. Makanya doanya mardud fa anna yustajab lahu. Hatta yalijajan baru disamil khiyat. Kalau bahasanya Al-Quran itu doa ini akan dikabulkan, itu mustahil sampai ada onta yang masuk ke dalam lubang jarum. Jadi kan punya jarum Bapak Ibu, jadi jarumnya dikodoskan ke kertas atau kemana. Nah ontanya itu masuk ke dalam koblosan jarum tadi. Kira-kira bisa enggak? Ya itu bahasa Al-Qur'annya begitu Pak Indah. Sebenarnya Allah ingin mengatakan mustahil gitu Pak. Tapi kalau Allah ingin mengatakan mustahil begitu saja kan tidak enak Pak. Ya kan? Maka redaksinya kata yalijal jamalu fi samil khiyat, sampai ada unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Maknanya begitu Bapak Ibu. Ini pentingnya harta itu harus betul-betul kita yakin. Ya, harta itu harus betul-betul kita yakini dan kita jamin kehalalannya, baik dari segi zat maupun cara untuk mendapatkannya. Bapak Ibu hadirin, Bapak Ibu hadirin, jamaah semuanya yang semoga Allah berkahi, semoga Allah rahmati. Kaitan dengan harta ini Bapak Ibu hadirin, tadi saya di awal sudah menyampaikan, saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu hadirin miskin. Ayo kita miskin aja, harta jadi rendah. Silahkan jadi kaya Bapak Ibu. Yang punya bisnis, kembangkan bisnisnya. Salurkan orang-orang yang masih, saudara-saudara kita yang masih mungkin belum bisa bisnis, salurkan ilmunya bagaimana caranya bisa seperti itu. Ya, dengan menyalurkan ilmu tadi Bapak Ibu hadirin, jenengan tidak akan berubah jadi miskin, tidak akan berubah jadi miskin. Ya, makanya itu. Ya, jadi salurkan harta ini jangan sampai jadi tujuan. Tapi silahkan kaya dan kekayaan tadi jadi alat untuk mendapatkan akhirat. Ya, ini poinnya di situ. Saya kira waktunya sudah habis, jam 7 kurang 1 menit. Mudah-mudahan terakhir untuk penutupan, mudah-mudahan kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari fitnah harta ini, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekayaan kepada kita semua. Kalau tidak kaya harta, minimal kaya hati. Dan posisikan kekayaan ini Bapak Ibu hadirin, kekayaan, kemiskinan itu semuanya adalah ujian. Ya, ujian. Ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan kemiskinan. Semuanya ujian. Yang kaya, kalau kekayaan ini dipegang oleh orang beriman, tetangganya juga ikut bersyukur. Kenapa? Karena orang beriman pasti akan membagikan sebagiannya untuk tetangga-tetangga yang sedang membutuhkan. Kalau kemudian dia kok miskin, dia tidak punya finansial yang cukup, maka dia juga punya kesempatan untuk tetap masuk surga, mendapatkan pahala dengan cara bersabar. Ya, karena sabar ini Bapak Ibu hadirin, balasannya adalah tanpa batas. Balasannya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kesabaran satu-satunya amalan yang dibalas oleh Allah yang balasannya itu tidak ada batasannya. Salat 5 waktu balasannya 25 dalam sebuah hadis, dalam riwayat yang lain 27 derajat. Ya, sedekah dilipat gandakan sekian kali derajat. Tapi kalau sabar Bapak Ibu hadirin, ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak batasi pahalanya. Dan prinsipnya tadi sudah kita sebutkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Terakhir kita tutup, wallahu a'lam bishawab.
Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.